Breaking News. On Air TV. On Air TV Pare Kediri. Bjorni Wai. Terpilih menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Pesantren se-Indonesia, M. Nakib Abdullah, guru diniyah pesantren At-Tadib yang berada di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ini semakin bersemangat untuk terus berkontribusi dalam kemajuan pendidikan pesantren di Indonesia. Pemuda yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Bidang Penelitian Kajian Strategis BEM Pesantren se-Indonesia yang saat ini juga tercatat sebagai mahasiswa pesantren At-Tadib ini mengungkapkan sebelum lebih jauh membangun peradaban pendidikan di Indonesia, BEM Pesantren akan menguatkan fondasi terlebih dahulu mengenai pendidikan di kampus yang bernaungan pondok pesantren. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini pun kabarnya Pak De? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak De? Nakib Abdullah. Siap Pak De. Kula badhe wonten keperluan Siap. untuk terkait dalam Gus Nakib menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa di Pondok Pesantren. Untuk lebih jelasnya nanti Gus Nakib kita bisa berbincang-bincang. Siap. Mari ke tempat yang lebih nyaman aja Pak De. Oke, pemirsa, luyuran Pak De Panggah bersama Gus Nakib Abdullah di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren apa Gus? At-Tadib Pak De. Atas Dip di Ngoro, Kabupaten Jombang. Nah, pemirsa, luyuran Pak De Panggah kali ini di Pondok Pesantren terkait dengan keberadaan Gus Nakib Abdullah ini menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa Pondok Pesantren. Seperti apa? Kita ikuti keluyurannya Pak De Panggah. Bjorni Wai. Monggo Gus. Siap. Pemirsa, kali ini saya sudah berada di halaman Pondok Pesantren At-Tadib ya, di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Namun tidak mengesampingkan protokol kesehatan, kita tetap menjaga ya Gus ya. Siap. 5M katanya saya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan, serta yang jelas kita harus tetap menjaga kesehatan Gus. Nah pemirsa, seperti apa obrolan santai saya bersama generasi muda yang penerus di sebuah pondok pesantren, khususnya di At-Tadib Ngoro Jombang ini, bersama Gus Nakib Abdullah. Namun mohon maaf pemirsa, agak saya buka sedikit masker saya supaya agar jelas. Nah Gus, bisa dijelaskan Gus terkait kebetulan Gus, ini juga hari Selasa ya, hari Selasa tanggalnya 1 Juni 2021, kebetulan kelahiran lambang negara kita Pancasila Gus. Dibuka tidak apa-apa Gus. Ya. Nanti kalau Gus dibuka, ngendikan saya yang pakai masker. Siap. Jadi, ya, apa Gus kira-kira setelah Gus Nakib Abdullah di Badan Eksekutif Mahasiswa Pesantren untuk mengisi wawasan kebangsaan di tahun abad milenial tahun 2021, ketepatan lahirnya Pancasila ini. Monggo Gus dengan pemirsa. Jadi sampai saat ini saya sebagai Presidium Nasional Halaqah Pesantren se-Indonesia ya, pada tanggal 1 Juni 2021 yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila, yang mana sampai saat ini saya masuk dalam generasi Z sebenarnya, bukan generasi milenial.
Jadi saya masuk dalam generasi Z itu lebih muda daripada generasi milenial. Kalau kenapa disingkat dengan generasi Z, terus bisa dijelaskan juga? Jadi generasi milenial itu masih lebih muda daripada generasi X dan Z. Dan generasi Z itu berada lebih muda daripada generasi milenial. Maka sampai saat ini saya termasuk dalam generasi Z. Dan ketika saya memiliki beban tanggung jawab menjadi Presidium Nasional Halaqah Pesantren se-Indonesia yang bertepatan pada hari ini 1 Juni 2021 ini hari lahir Pancasila. Saya himbau kepada seluruh anggota Halaqah Pesantren se-Indonesia terus mengulas dan terus membuka wawasan kebangsaan sebagai seorang mahasiswa yang kritis, adaptif, dan inovatif. Nah, terus kalau panjenengan menyebut kritis, adaptif, dan inovatif, ini terkait dengan keberadaan pondok pesantren, khususnya generasi muda dan generasi putri yang ada di wilayah pondok pesantren, Gus. Seperti apa sih Gus kehidupan sendiri di pondok pesantren, dan kebetulan panjenengan sudah mengutarakan tadi. Monggo Gus. Jadi saya setiap hariannya sebagai seorang santri di pesantren kebetulan. Ya. Jadi jam 3 kita semua sudah mulai bangun, bersih diri, mempersiapkan kita untuk sholat subuh berjamaah. Lantas setelah sholat subuh berjamaah kita mengaji bersama Kiai Jawad Masruh sebagai guru saya. Ada beberapa kitab kuning dan juga Al-Quran yang kita kaji. Setelah itu jam 7 selesai ngaji, kita bersama-sama melaksanakan sholat sunnah duha. Setelah sholat sunnah duha, kita mulai belajar bersama. Karena di pesantren At-Tahdib juga ada sekolah yang melaksanakan daring. Di situ kita belajar bersama bagaimana sebagai seorang santri supaya bisa ikut serta andil dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa. Pemirsa, sosok muda seperti Gus Naqib Abdullah ini merupakan satu generasi para pendahulu-pendahulu kita, khususnya di wilayah pondok pesantren. Gitu ya, Gus Naqib Abdullah. Nah, Gus, saya mau tanya lagi. Kalau tadi sudah menjelaskan keberadaan pondok pesantren, misi dan visi seperti apa sih Gus yang akan panjenengan laksanakan ke depan nanti bersama rekan-rekan di Badan Eksekutif Mahasiswa Pondok Pesantren? Monggo Gus. Jadi BEM pesantren ini adalah wadah di mana kampus-kampus yang berada di naungan pesantren kita kumpulkan sebagai wadah, kita kumpulkan menjadi suatu forum silaturahmi nasional, menjadi salah satu BEM yang ternama di Republik Indonesia ini. Dan teman-teman sepakat, Gus Daning sepakat bahwasanya ini kita namai bersama Halaqah Pesantren se-Indonesia. Luar biasa. Nah pemirsa, untuk lebih mendalam lagi terkait obrolan santai saya dengan Gus Naqib Abdullah, jangan dipindah channelnya. Ikuti terus peluyurannya Pak Dipangga di Pondok Pesantren At-Tahdib Gus ya, Ngoro, Kabupaten Jombang. Ingat, pemuda dan pemudi adalah penerus bangsa, khususnya para santriawan dan santriwan. Lanjut lagi bahasan terkait Badan Eksekutif Mahasiswa Pesantren bersama Gus Muhammad Naqib Abdullah di area Pondok Pesantren At-Tahdib Ngoro Jombang. Gus, seperti apa sih Gus di pondok pesantren itu sendiri, dan sekaligus nanti harapannya di Badan Eksekutif Mahasiswa Pesantren untuk rekan-rekan para mahasiswa yang ada di pondok pesantren ke depannya seiring dengan perkembangan zaman di era digitalisasi ini Gus. Monggo Gus dengan pemirsa. Mohon maaf Gus, saya harus pakai maskernya gitu. Ya. Kalau Gus enggak apa-apa. Jadi seperti ini, sebagai seorang mahasiswa santri yang saat ini sedang melaju tinggi grade-nya, maka sebagai mahasiswa santri juga tidak boleh tertinggal dengan yang namanya sistem digitalisasi.
Maka kita membentuk sebuah halaqah pesantren ini selain menambah sifat silaturahim kita terhadap pesantren-pesantren yang lain, kita semua juga berharap bahwasanya di antara pondok pesantren A dan pondok pesantren B, selain silaturahim yang terus membaik, kita juga berharap bahwasanya kita bisa saling tukar-menukar ide dan gagasan. Pesantren A memiliki ide seperti ini, pesantren B memiliki ide seperti ini, kita adakan studi banding pribadi bagaimana supaya kita bisa meningkatkan suatu grade yang ada di pesantren masing-masing. Termasuk mengais ilmunya ini Gus ya. Jadi, Lanjut Gus. ada sistem yang tidak dimiliki kultur oleh BEM-BEM yang lain. Kalau di BEM pesantren yang diutamakan itu adalah dalam adabiyah dan akhlak, itu selalu di nomor satu. Maka sebagai mahasiswa santri harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap BEM-BEM yang lain dan juga bisa memberikan harapan besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin teman-teman BEM pesantren se-Indonesia sudah kreatif, sudah inovatif dan juga sudah atraktif terhadap kebutuhan negara, terutama untuk menyambut peradaban Indonesia maju saat ini. Teman-teman BEM pesantren semua juga sudah siap untuk kita selalu beradu ide dan gagasan. Karena sebagai mahasiswa saat ini sudah tidak saatnya kita saling pukul-memukul, saling beradu. Akan tetapi yang kita adukan sampai saat ini, siapa ide dan gagasan yang terbaik, itulah yang menjadi pemenang. Bagus. Kemudian Gus, yang paling akhir adalah harapan daripada badan eksekutif mahasiswa pesantren sendiri, baik itu santriawan maupun santriwatinya Gus. Karena seiring dengan perkembangan zaman, digitalisasi yang luar biasa ini, tadi sudah panjenengan sampaikan terkait gagasan, adu keilmuan yang didapat di pondok pesantren. Karena siapa lagi nanti generasi penerus negara ini, bangsa ini mau dibawa kemana demi kebaikan kita bersama dan kesejahteraan Gus. Monggo Gus. Jadi harapan besar kami tentang bagaimana ke depan halaqah pesantren di Indonesia, yang jelas bahwasanya anggota halaqah pesantren adalah calon pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya yakin karena yang masuk dalam halaqah pesantren ini orang-orang pilihan, tidak semua orang bisa masuk dalam halaqah pesantren di Indonesia ini. Dan orang yang masuk dalam halaqah pesantren di Indonesia ini pasti memiliki suatu sifat leadership yang sangat luar biasa. Mantap. Dan saya yakin 10 tahun ke depan kabinet-kabinet di Indonesia ini akan dipenuhi oleh anggota halaqah pesantren di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju yang memiliki adab akhlak yang sangat luar biasa. Luar biasa tuh. Pemirsa, cukup jelas penjelasan dari Gus Muhammad Nakib Abdullah, merupakan generasi penerus juga di pondok pesantren At-Tahjib ya Gus ya, di Ngoro. Kalau nggak salah pondok pesantren panjenengan ini berdiri tahun 1961 Gus ya. Kalau saya lihat literasi keren sekali Pak Dipanggah ini. Coba kalau detailnya saya nggak tahu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, karena di pondok ini juga banyak ditempuh pendidikan mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah, juga perguruan tinggi. Juga ada SMP juga ya Gus ya. Ada SMK-nya juga, luar biasa. Nah pemirsa, saya cukupi sampai di sini obrolan atau dialog santai saya bersama Gus Muhammad Nakib Abdullah di Pondok Pesantren Ngoro, Kabupaten Jombang ke depan. Saya cukupi di sini aja pemirsa. Jumpa kita di acara obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap jaga kesehatan bersama. Biorno wae Gus. Biorno wae Ade. Biorno wae. Biorne Wae.